Oke, uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan resume dari chapter 7 yaitu fasi decision making dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuji dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Bayu Aji Soedipio ST MBA. Next. Oke, selanjutnya di sini ada table of content, mana apa saja yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama di sini akan ada perkenalan anggota kelompok, kemudian akan ada pembahasan 7.1 tentang perkenalan, kemudian 7.2 tentang fasi ordering, kemudian 7.3 tentang individual decision making, kemudian 7.4 tentang multi-person decision making, kemudian 7.5 tentang multi-objective decision making, 7.6 tentang fasi Bayesian decision method, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutupan. Oke, di sini anggota kelompok dari kelompok 10 itu ada saya sendiri, Anastasia Arnyatetma dengan NIM 2023-11-043, kemudian ada Marsha Rustiandi dengan NIM 2023-11-301, kemudian ada Fariduddin Maulana Hafiz dengan NIM 2023-11-129, dan ada Juan Ferron Tamunan dengan NIM 2023-11-283. Next. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan yang pertama, bagian 7.1 tentang introduction atau perkenalan, di mana decision making ini merupakan aspek penting dalam segala aspek kehidupan, di mana membuat keputusan itu merupakan aktivitas fundamental manusia. Dalam setiap proses keputusan itu dipertimbangkan kembali informasi tentang outcome dan dipilih di antara 2 atau lebih alternatif untuk tindakan selanjutnya. Jika keputusan yang baik dibuat, maka akan diperoleh juga output yang diharapkan baik tentunya. Kemudian di sini ada 3 kategori keputusan berdasarkan informasi, di mana yang pertama itu ada sebuah keputusan dikatakan dibuat dalam kondisi certainty atau kepastian, di mana outcome atau keluaran dari setiap aksi itu dapat ditentukan secara presisi. Kemudian yang kedua itu sebuah keputusan dibuat dalam kondisi risk atau risiko, di mana ketika satu-satunya pengetahuan yang tersedia mengenai outcome atau keluaran hanyalah berupa distribusi probabilitas kondisionalnya saja. Kemudian yang ketiga itu ada ketidakpastian yang ada merupakan domain utama bagi fusi decision atau FP making. Nah, kemudian terdapat berbagai cara dalam pembentukannya. Itu bisa kita lihat di slide selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait fuzzy ordering. Fuzzy ordering melibatkan keputusan yang dibuat berdasarkan basis rank atau peringkat. Mana yang rank pertama, rank kedua, dan seterusnya. Misalnya, jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5, maka X2 lebih besar X1. Di sini tidak ada ketidakpastian, atau ini disebut crisp ordering. Nah, kemudian jika terdapat ketidakpastian atau ambiguitas dalam penentuan rank, maka ini disebut fuzzy ordering atau rank ordering. Jika ketidakpastian dalam rank bersifat random, maka probability density function atau PDF dapat digunakan untuk kasus random tersebut. Nah, di sini ada sebuah kurva, di mana kurva ini menunjukkan 2 variabel acak yang mengikuti distribusi Gaussian atau normal, yaitu fx1 dan fx2. Puncak masing-masing kurva berada pada nilai rata-rata, mu1 dan mu2. Sedangkan lebar kurva menunjukkan tingkat penyebaran atau ketidakpastian data.
Pada kasus Crisp ordering, jika rata-rata mu2 lebih besar dari mu1, maka dapat langsung disimpulkan bahwa X2 lebih besar dengan X1. Namun pada kenyataannya, kedua kurva saling bertumpang tindih atau overlap, sehingga terdapat daerah di mana nilai X1 bisa lebih besar daripada X2, meskipun rata-rata X2 lebih tinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya konsep fuzzy ordering, yaitu proses perbandingan dua nilai berdasarkan derajat kemungkinan atau tingkat kepercayaan, bukan hanya berdasarkan satu nilai pasti. Rumus probabilitas adalah frekuensi probabilitas bahwa satu variabel lebih besar dari variabel lainnya, di mana F1 adalah cumulative distribution function atau fungsi distribusi kumulatif. Di sini ada rumus di mana peluang bahwa nilai X1 lebih besar atau sama dengan X2 itu dihitung menggunakan integral fungsi kepadatan probabilitas dari X1, mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian ada ranking fuzzy number. Jika terdapat dua fuzzy number P dan Q, maka ranking bahwa P lebih besar dari fuzzy number Q. Di sini juga terdapat rumus. Rumusnya yaitu ranking bahwa fuzzy number P lebih besar atau sama dengan Q diperoleh dengan mencari nilai maksimum atau supremum dari nilai minimum antara derajat keanggotaan P dan Q pada seluruh pasangan. Nilai yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan Y. Oke, next. Kemudian di sini materinya yaitu tentang individual decision making. Karakteristik situasi keputusan itu terbagi menjadi tiga. Pertama, set kemungkinan aksi atau set of possible action. Yang kedua, set tujuan atau goals, PI. Kemudian diekspresikan dalam bentuk fuzzy set. Yang ketiga, set batasan atau constraints, diekspresikan dalam bentuk fuzzy set. Umumnya fuzzy set yang merepresentasikan goals dan constraint dalam formulasi ini tidak didefinisikan secara langsung pada set aksi atau set of action, melainkan melalui set-set lain yang mengkarakterisasi keadaan alam atau set of nature yang relevan. Komposisi untuk set A ini ada rumus di mana nilai tujuan atau goal untuk aksi A itu diperoleh melalui proses komposisi fungsi fuzzy P. Kemudian yang kedua, nilai constraint atau batasan untuk aksi A diperoleh melalui proses komposisi fungsi dari fuzzy Q. Kemudian di sini ada fungsi keputusan atau FD. Ada rumus di mana nilai keputusan fuzzy untuk aksi A diperoleh dengan mengambil nilai minimum dari dua komponen, yaitu nilai minimum dari nilai infimum seluruh goals dan nilai infimum seluruh constraints. Nilai keputusan fuzzy FD untuk suatu aksi A ditentukan oleh nilai infimum terendah dari seluruh goals dibandingkan dengan nilai infimum dari seluruh constraints. Lalu diambil yang paling minimum di antara keduanya. Ini mencerminkan prinsip umum dalam fuzzy decision, yaitu keputusan yang baik harus memenuhi semua goal dan semua constraint secara memadai, sehingga nilai terlemah atau infimum yang menentukan hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, materi terkait multi-variation decision making. Ketika keputusan dibuat oleh banyak orang atau many person, perbedaannya dari pembuat keputusan individu atau individual decision maker adalah, pertama, goal dari masing-masing pembuat keputusan berbeda, sehingga setiap orang menempatkan susunan urutan atau ordering arrangement yang berbeda. Yang kedua, pembuat keputusan individu memiliki aksi terhadap informasi yang berbeda, yang menjadi dasar pengambilan keputusan mereka. Di sini ada preference ordering. Dalam kasus ini, setiap anggota dari kelompok yang terdiri dari N pembuat keputusan tunggal memiliki sebuah preference ordering yang secara total atau sebagian mengurutkan orders sebuah set X. Kemudian ada social cohesion function. Sebuah fungsi yang disebut social cohesion harus ditemukan
dengan diberikan urutan preferensi individu atau individual preference ordering, fungsi preferensi pilihan sosial atau social coach preference function didefinisikan oleh relasi fuzzy sebagai X kali X itu sama dengan 0,1. Di sini X dalam kurung XI, XJ itu merupakan fungsi ini memiliki membership, yaitu XI, XJ yang mengindikasikan preferensi alternatif XI dibandingkan dengan XJ. Di mana jika jumlah orang yang lebih memilih XI dibandingkan XJ sama dengan N, XI, XJ. Total jumlah pembuat keputusan sama dengan N. Di sini ada rumusnya. Nilai preferensi sosial antara alternatif X1 dan XJ diperoleh dari jumlah orang yang memilih X1 dibanding XJ, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan. Di mana nilai SXI XJ bernilai 1 jika menurut pengambil keputusan ke K, alternatif X1 lebih dipilih daripada XJ, dan bernilai 0 apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada multi-objective decision making. Proses ini melibatkan pemilihan satu alternatif AI dari banyak alternatif A dengan diberikan kumpulan atau set objektif yang penting bagi pembuat keputusan. Misalnya, memilih kendaraan untuk dibeli. Ada banyak pilihan mobil atau alternatif, dan ada banyak kriteria penilaian atau objektif, seperti harga, konsumsi BBM, dan kenyamanan. Multi-objective decision making adalah cara matematis untuk memilih mobil mana yang paling memenuhi semua kriteria tersebut secara bersamaan, bukan hanya satu kriteria saja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada definisi universe, alternatif, dan objektif. Di mana secara matematis himpunan alternatif ditulis sebagai A, yang berarti N alternatif yang akan dipilih. Sedangkan himpunan objektif itu ditulis sebagai O. Sini ada himpunan O1, O2, sampai dengan OR, yaitu terdapat R kriteria yang menjadi dasar penilaian. Selanjutnya ada decision function. Fungsi ini merupakan gabungan atau intersection dari seluruh objektif. Artinya, semua kriteria ini dipertimbangkan secara bersamaan, bukan hanya salah satunya. Setelah nilai DF dihitung untuk setiap alternatif, kemudian dipilih alternatif yang memiliki nilai membership DF paling tinggi. Secara sederhana, alternatif dengan nilai terbesar dianggap sebagai alternatif yang paling memenuhi seluruh kriteria, sehingga dipilih sebagai solusi terbaik. Boleh di next. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana proses penilaian setiap alternatif dilakukan menggunakan decision measure atau DM. Di sini misalkan P itu himpunan B1, B2 sampai dengan BR sama dengan BI. Untuk I sama dengan 1 sampai R. Di mana DM on BN disebut decision measure, menunjukkan hubungan unik antara preferensi dan objektif. B di sini mewakili bobot preferensi dari pembuatan keputusan terhadap objektif ke I. Decision measure menggabungkan seberapa penting suatu objek dengan seberapa baik alternatif memenuhi objektif itu. Tanda panah ke kanan ini menunjukkan bahwa preferensi dan objektif saling terhubung, lalu digabungkan lewat operasi union, yang berarti atau, yang diambil nilai yang lebih mendukung. Kemudian solusinya dengan PI sama dengan BI, union OI A, maka bisa dilihat di bawahnya. Kemudian bentuk membership solusi optimal. Sini alternatif A dipilih dengan mengambil nilai minimum dari seluruh mikro PI A, lalu dari hasil minimum tersebut diambil maksimum di antara semua alternatif dalam A. Dengan ini keputusan multi objektif ditentukan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini ada Fuzzy Bayesian Decision Method. Perbandingan dengan metode Bayesian klasik. Metode Bayesian klasik, decision method berasumsi sebelumnya presumes bahwa keadaan alam future states of nature di masa depan dapat dikarakterisasi sebagai probability events. Permasalahan pada metode Fuzzy Bayesian adalah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bersifat vague, ambiguous, dan uncertain. Masalah ini diselesaikan dengan metode berikut. Bayesian klasik bekerja baik jika kita bisa menentukan probabilitas dengan angka pasti. Misalnya kemungkinan hujan besok 70%. Namun dalam dunia nyata seringkali informasi yang tersedia kabur. Misalnya kemungkinan permintaan pasar tinggi tanpa angka pasti. Fuzzy Bayesian hadir untuk menjembatani kondisi seperti ini, menggabungkan probabilitas dengan derajat keanggotaan fuzzy. Set keadaan alam dan prior probabilitas. Asumsikan set keadaan alam, state of nature, S sama dengan S1, S2 sampai dengan Sn. Probabilitas bahwa keadaan-keadaan ini terjadi, P sama dengan P buka kurung S1, P buka kurung S2 sampai dengan P Sn. Dengan kondisi PS1 sama dengan 1. Nilai probabilitas ini disebut prioritas probabilitas. Selanjutnya, di sini masih Fuzzy Bayesian Decision Method. State of Nature SI adalah kemungkinan kondisi masa depan yang bisa terjadi, misalnya dalam bisnis, permintaan tinggi, permintaan sedang, atau permintaan rendah. Prior probability adalah perkiraan sebelum keputusan diambil. Biasanya berdasarkan data historis atau pengalaman. Syarat SI sama dengan 1 memastikan bahwa seluruh kemungkinan keadaan jika dijumlahkan mencakup 100% kemungkinan atau tidak ada keadaan yang tertinggal. Alternatif dan unity value. Di sini alternatif sama dengan A1, A2 sampai dengan AM. Untuk suatu alternatif AJ, nilai utilitasnya adalah uji jika keadaan alam di masa depan adalah SI. Nilai-nilai utility ini harus ditentukan oleh pembuat keputusan untuk setiap kombinasi AJ sampai dengan SI. Utility UG adalah nilai manfaat atau keuntungan yang diperoleh jika kita memilih alternatif AJ dan keadaan yang sebenarnya terjadi adalah SI. Expression utility. Expression utility atau utilitas yang diharapkan untuk alternatif ke J. Di sini terdapat rumusnya. Utility dihitung dengan mengalihkan setiap nilai utility uji dengan probabilitas keadaan alam terkait P buka kurung SI lalu menjumlahkan sigma seluruh hasilnya. Kriteria keputusan maximum expected utility terdapat rumusnya E buka kurung U dikali sama dengan max E buka kurung UJ. Kriteria keputusan yang umum digunakan adalah memilih alternatif dengan expected utility maksimum di antara seluruh alternatif yang ada. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Terdapat 6 kesimpulan. Yang pertama, dari presentasi ini, pengambilan dapat kita ketahui bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu certainty, fixed, dan uncertainty. Fungsi decision making ini berfokus pada kondisi yang uncertainty. Kemudian yang kedua, pengurutan alternatif dilakukan berdasarkan nilai keanggotaan atau membership, bukan sekedar nilai scripts, sehingga ketidakpastian rank dapat diukur. Kemudian yang ketiga, keputusan individu ditentukan oleh nilai minimum dari seluruh goals dan constraints yang berlaku. Kemudian yang keempat, keputusan kolektif itu dibentuk lewat fungsi social choice yang menggabungkan preferensi banyak individu menjadi satu nilai. Kemudian yang kelima, alternatif terbaik dipilih dengan memaksimalkan nilai minimum dari seluruh objektif yang harus terpenuhi secara bersamaan. Dan kesimpulan keenam, itu pendekatan ini memperluas metode Bayesian klasik agar dapat menangani ketidakpastian yang
vague, dan ambigu. Dengan keputusan dipilih berdasarkan expect utility maksimum. Oke, next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila terdapat kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.